adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik, minggu ini adalah minggu pertama bulan Desember. Nah, di dalam bulan Desember tentu ada sebuah hari di mana adik-adik sudah nantikan, bukan? Yaitu hari Natal, hari yang penuh dengan sukacita karena kita merayakan kelahiran Raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik semuanya, mungkin di antara adik-adik sekalian, kalau hari-hari Natal begini, apa sih yang teringat? Nah, ada apa? Pohon Natal. Siapa yang pernah lihat pohon Natal dalam masa sekarang ini? Mungkin di mall, ada yang sudah ke mall? Tentu ya, di mall-mall walaupun masa pandemi seperti ini, adik-adik sudah ada yang pasang pohon Natal tinggi-tinggi banget gitu ya. Nah, karena memang Natal itu identik, adik-adik ya, ada pohon Natal. Nah, hari ini sebelum kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, saya mau ngajak adik-adik semuanya nyanyi supaya kita diingatkan kembali, yaitu tentang apa? Pohon terang. Wah, oke ya. Yuk sama-sama kita akan puji nama Tuhan. Pohon terang, gitu ya. Yuk. Pohon terang, sungguh indah rupamu. Pohon terang, sungguh indah rupamu. Keliplah lampumu, cantik nian hiasanmu. Pohon terang, minggu indah rupamu. Sekali lagi. Pohon terang, sungguh indah rupamu. Pohon terang, sungguh indah rupamu. Kelap-keliplah lampumu, cantik nian hiasanmu. Pohon terang, sungguh indah rupamu. Adik-adik semuanya, sebelum kita akan memuji nama Tuhan lebih lanjut, saya mengajak adik-adik untuk berdoa lebih dulu sebelum kita memuji nama Tuhan. Lanjutkan ya, yuk kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan pagi ini kami boleh beribadah kepada Tuhan meskipun kami lewat YouTube ibadahnya. Tapi kiranya sukacita itu tetap meluap di dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami masing-masing di rumah kami masing-masing. Kiranya kami dapat beribadah dengan baik. Berkati juga teman-teman kami yang lainnya yang beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Kami serahkan ya Tuhan, waktu kami selanjutnya ini hanya ke dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sekalian, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa. Tadi kita nyanyikan apa? Pohon terang. Tentu adik-adik semua ingat ya, pohon terang itu menandakan sebuah apa? Pohon Natal. Nah, siapa yang di rumahnya ada pohon Natal? Ayo. Waduh, pasti semua di antara kita yang punya pohon Natal sudah dipasang tuh pohon Natalnya. Karena kita akan merayakan Natal di bulan Desember ini, adik-adik. Nah, di bulan Desember ini, adik-adik, nanti kita juga akan merayakan Natal bersama-sama lewat Zoom. Nah, sebelum kita akan melanjutkan, mari sama-sama kita akan memuji nama Tuhan lagi, adik-adik. Kita akan nyanyikan di Bethlehem telah lahir. Kita tahu di Bethlehem Tuhan Yesus telah lahir ke dunia ini. Yuk kita sama-sama puji Tuhan. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus putra Maria, dialah Raja damai.
Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria, Dialah Raja damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Nah, adik-adik sekalian, di dalam pujian tadi dikatakan bahwa damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Nyanya siapa? Tuhan Yesus Kristus, adik-adik. Nah, hari ini juga kita akan mendengarkan firman Tuhan, cerita Natal tentunya, karena di bulan Desember ini kita masuk bulan Natal, adik-adik. Nah, sebelum kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, saya undang setiap kita juga bernyanyi sekali lagi. Kita nyanyikan kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lose Yuli, ya. Siapkan diri kalian masing-masing, duduk dengan tenang, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali kita hari ini memasuki minggu pertama di bulan Desember. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan beri kami kesempatan untuk kami bisa beribadah kembali melalui ibadah online. Dan Tuhan berkati, terus beri kami kesehatan dalam memasuki bulan Desember. Tuhan terus pelihara kehidupan kami satu persatu, di dalam keluarga kami, di dalam studi kami, sekolah kami, semuanya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan yang menyertai senantiasa. Amin. Nah, adik-adik, pasti adik-adik tahu ya, kalau bulan Desember itu kita identik dengan suasana Natal. Nah, Lose hari ini pakai topi ya. Topinya ini topi rusa. Nah, biasanya di cerita-cerita itu kan ada rusa yang menarik kereta dari Santa Claus gitu ya. Nah, tapi kita bukan fokus di sana adik-adik ya. Dan juga ada pohon Natal. Seringkali di dalam suasana Natal itu adik-adik akan melihat ada banyak hal seperti ini. Ada pohon Natal, topi, terus baju warna merah, hiasan-hiasan. Nah, di balik semuanya itu kita mau ingat kembali, ada hal penting apa di dalam Natal ya, selain dari lampu-lampu yang indah, pohon-pohon yang bagus, hiasan yang bagus. Sebenarnya Natal itu yang penting apa sih? Apakah penting semua yang tadi Lose sebutkan, atau penting hadiah? Oh, nanti dikasih baju baru oleh papa mama, sepatu baru, itukah yang penting dalam suasana Natal? Nah, kalau adik-adik mau tahu, kita dengarkan sama-sama ya. Kita baca dari Alkitab yang ada di dalam Lukas 1. Di sini Lose ambil dari perikop tentang Maria dan Elizabeth.
Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Nah, Lose akan baca sebagian supaya adik-adik nanti juga bisa memahami ya. Nah, di sini diceritakan bahwa Maria itu pergi ke rumah saudaranya, sepupunya, yaitu Elizabeth. Nah, saat itu adik-adik, Elizabeth itu sedang mengandung. Nah, di dalam perutnya itu ada calon bayi yang akan nantinya dilahirkan. Nah, adik-adik tahu nggak siapa calon bayi yang akan dilahirkan Elizabeth? Mungkin ada yang bingung, ada yang lupa siapa loh ya Elizabeth itu, terus bayinya siapa? Nah, kalau nggak tahu nggak apa-apa, Lose kasih tahu. Nah, Elizabeth ini sedang mengandung bayi yang nantinya dinamakan Yohanes Pembaptis. Nah, saat Maria datang ke sana dan menyapa, wah, saat itu Elizabeth mendapat urapan Roh Kudus dan anak di dalam kandungannya itu melonjak. Nah, adik-adik, ketika seorang wanita hamil, ada bayi di perutnya, kalau bayinya bergerak, itu mamanya bisa merasa, bayiku gerak, gitu ya. Nah, hal yang sama dirasakan Elizabeth waktu Maria menyapa dia. Nah, dikatakan bahwa, bayi di dalam perut Elizabeth itu melonjak karena tahu bahwa yang menyapa itu adalah Maria. Maria itu siapa? Maria itu adalah siapa? Tentu adik-adik tahu ya, Maria itu adalah ibu dari Yesus, juru selamat kita. Nah, jadi di sini Lose mau kembali ingatkan bahwa makna Natal yang sebenarnya itu adalah kelahiran dari juru selamat kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, meskipun tahun ini mungkin Natal yang kita akan alami itu beda jauh dengan Natal-Natal sebelumnya ya. Kalau Natal dulu-dulunya itu kita bisa beribadah ke gereja, kita bisa pakai baju yang bagus, kita bisa nyanyi lagu Natal bersama-sama. Tapi tahun ini tidak sama, kita harus merayakannya di rumah bersama dengan orang tua, duduk di depan TV atau di depan handphone untuk mengikuti ibadah dari rumah. Nah, tapi adik-adik jangan khawatir, adik-adik jangan sedih. Dengan adanya suasana seperti ini, kita harus tetap tinggal di rumah. Kita diingatkan bahwa Natal itu yang penting adalah juru selamatnya, Tuhan Yesusnya, yang sudah mau lahir ke dunia untuk menebus kita. Jadi yang penting itu adalah Tuhannya, bukan pohonnya, bukan hiasan-hiasannya, bukan bajunya yang bagus, bukan semua itu ya. Nah, dengan suasana Natal yang kita harus stay at home, tetap di rumah, kita tetap harus punya semangat, tetap diingatkan bahwa kita bersyukur, berterima kasih karena Tuhan Yesus itu yang penuh kasih sudah mau lahir ke dunia dan mau menebus dosa kita ya. Nah, kita akan sama-sama membaca ayat hafalan kita adik-adik dari Lukas 1 ayat 45. Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Nah, nanti adik-adik boleh baca lagi dengan papa mama di rumah ya. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lukas 1 ayat 45. Demikian halnya dengan kita ya adik-adik ya. Apa yang sudah Tuhan janjikan untuk kita pasti akan terlaksana nanti pada saat yang sudah Tuhan tentukan. Nah, Lose senang sekali kalau adik-adik hari ini bisa mendengarkan cerita singkat mengingatkan kembali tentang makna Natal. Nah, sekarang Lose mau memberi tebakan untuk adik-adik di rumah. Nanti adik-adik bisa dengarkan ada 5 lagu Natal yang Lose akan mainkan sepotong-sepotong. Nanti adik-adik tebak, terus nanti adik-adik minta tolong papa atau mama menuliskan di secarik kertas. Kemudian nanti bisa difotokan ya, dan di send dikirimkan melalui WA kepada Lose ya. Nah, lagu pertama siap-siap dengarkan ya adik-adik ya.
tahu. Mungkin masih bingung loh, ini judulnya yang apa? Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Boleh, terserah. Ya, mau Inggris mau Indonesia boleh. Asal jangan bahasa Perancis, lo nggak ngerti. Nah, lagu yang kedua, langsung nyontek dulu. Nah, lagu yang kedua ya. Siap ya? Pasti sudah tahu karena sudah sering dinyanyikan dan bahkan sering didengerin ya. Nah, siap? Sekarang lagu yang ketiga. Siap ya? Nah. Tahu juga apa enggak? Pasti tahu lah. Kalau nggak tahu, tanya papa mama boleh kok ya. Nah, sekarang lagu yang keberapa? Keempat ya. Pasti tahu ya, karena sudah sering dengar. Nah, lagu yang kelima. Wah, tahu ya? Jadi ada 5 lagu yang tadi Rosa mainkan. Adik-adik nanti boleh jawab di kertas, boleh send melalui WA ya. Nah, hari ini sekian dulu untuk firman Tuhannya. Kita tetap semangat meskipun kita ibadah dari rumah ya. Kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk hari ini ibadah yang sudah kami bisa dengarkan bersama meskipun di rumah masing-masing. Kami tetap bersyukur Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami penyertaan senantiasa dalam segala kondisi yang ada. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Juru Selamat kami satu-satunya itu yang akan terus senantiasa mengasihi kami, menyertai kami sampai kapanpun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, bye-bye adik-adik, sampai ketemu di ibadah selanjutnya ya. Ya, adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Yuli, kalian ingat baik-baik supaya firman itu menjadi berkat buat setiap kita adik-adik. Kali ini kita akan boleh memberikan persembahan kita sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa berikan persembahan lewat apa? Transfer ke nomor rekening di bawah ini ataupun lewat barcode. Kalau kalian belum bisa, minta tolong papa mama kalian untuk memberikan persembahan pada Tuhan pada hari ini. Atau juga adik-adik bisa simpan dulu persembahannya di rumah. Ingat ya, disimpan. Tidak boleh buat jajan kan begitu kan ya. Nah, simpan dulu, nanti kalau kita sudah kembali ke gereja, ibadah bersama-sama dengan teman-teman, kita berikan kepada Tuhan ya. Yuk sama-sama kita akan pujikan persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami dengan tulus hati, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Adik-adik, kita akan berdoa, kita mau serahkan persembahan kepada Tuhan, dan kita akan berdoa syafaat pada kesempatan hari ini. Yuk, lipat tanganmu, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan di surga, terima kasih Engkau telah memberkati kehidupan kami setiap anak-anak Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Kiranya kami semua terus disertai oleh Tuhan di dalam studi kami, di dalam keluarga kami semua. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji dan mendengarkan
firman Tuhan. Saat ini kami hendak juga boleh memberikan persembahan ini kepada Tuhan, dan kiranya persembahan yang kami berikan kepada Tuhan sungguh-sungguh bisa menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati kami semua, bahkan orang tua kami yang bekerja buat setiap kami. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa buat adik-adik yang masih terus belajar di rumah hingga semester ini, bahkan mungkin hingga semester depan. Kiranya tangan Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, ketekunan untuk belajar meskipun mereka belajar di rumah mereka masing-masing. Berkati juga untuk mereka yang belajar secara online, les, dan lain sebagainya. Biar tangan Tuhan pun juga menyertai mereka. Kami serahkan ya Tuhan untuk adik-adik yang di rumah di dalam masa-masa pandemi ini. Berikan kami kesehatan dan kekuatan yang senantiasa daripada Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah belajar firman Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan. Ingat baik-baik, adik-adik tetap jaga kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Supaya kita terus bisa menyenangkan hati Tuhan. Lewat ucapan kita, lewat tindakan kita, bahkan lewat pikiran-pikiran kita. Adik-adik, ingat baik-baik, minggu depan kita masih ada sekolah minggu tetap lewat online, lewat YouTube channel ini. Jangan lupa adik-adik, kalau adik-adik punya channel YouTube, silahkan subscribe channel YouTube SM Nazaret supaya kalian mendapatkan notifikasi kalau ada tayangan perdana maupun video-video dari Lause ya. Oke, sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Oke, Lause.